harusnya segera ya jadi DR, segera jadi LPD, PhD sekalian ya kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lisan duduk aja gak apa-apa kelihatan ya. Kalau misalnya berdiri, biasanya jalan-jalan ke sana. Sekarang jalannya sedang ada ini perbaikan dipersempit karena kapasitasnya tetap sama, tapi peserta didiknya kan hari ini kita digabung langsung ya paket B dan juga paket C. Baik, perkenalkan Bapak Lisan Siti Zulfahmi Sianipar, kalau di PKBM dikenal sebagai tutor apa aja sama teman-teman? Sejarah, bahasa Sunda, tadi udah sejarah, dan antropologi. Bapak juga saat ini kan di PKBM bertanggung jawab sebagai Kepala Bidang Digitalisasi dan Media Sosial. Dan hari ini kehadiran Bapak juga secara spesial sebagai Duta Bahasa Jawa Barat tahun 2025. Jadi Bapak sendiri baru diangkat oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat untuk menjadi salah satu dari totalnya ada 10 putra yang menjadi Duta Bahasa Jawa Barat. Ini adalah apa yang kita akan bahas pada hari ini. Apa judulnya? Jadi, apa bahasa kita? Merajut identitas bangsa melalui bahasa. Karena teman-teman bahasa kita bahasa apa? Indonesia, Sunda, Jawa, Bali, Tionghoa, Minahasa, Arab, India, China itu tadi Tionghoa, Jepang, bahasa kita, Korea apa bahasa kita? Oke, sebelum dilanjut, apakah di sini ada yang mengetahui apa definisi dari bahasa itu sendiri? Tahu bahasa? Sekarang definisikan apa itu bahasa? Bahasa itu adalah iya, untuk mempermudahkan satu yang lain. Untuk mempermudah satu ke yang lain karena untuk digunakan sebagai alat komunikasi. Yang lain? Ada lagi yang mau menambahkan? Mempermudah untuk komunikasi. Secara definisi, kalau secara teori, bahasa itu adalah sistem lambang suara yang bersifat arbitrer namun konvensional. Wah, apa itu Pak Lisan? Kami bingung gitu kan ya. Arbitrer itu bahasa artinya mana suka. Teman-teman bisa loh menciptakan bahasa. Misalnya kita bikinlah bahasa PKBM Pemuda Pelopor. Kalau bunyinya itu artinya masuk gitu kan. Itu masuk. Sedangkan saya itu artinya kelas. Berarti kalau artinya masuk kelas. Nah, terus kan teman-teman mau bikin apa lagi nih? Tadi udah kita dapat masuk itu kelas itu, toilet kita mau apa? Cihuy, ya. Cihuy artinya masuk ke toilet. Tapi ingat, nah itulah hakikat dari bagaimana bahasa itu sifatnya arbitrer atau mana suka. Apakah kita bisa menjelaskan secara ilmiah kenapa ini disebut botol? Enggak kan? Kenapa ini disebut meja? Gak ada penjelasan yang lebih spesifik kenapa ini meja. Gak ada penjelasan dari leluhur kita kenapa ini disebut dinding. Tidak ada penjelasan yang lebih spesifik kenapa ini disebut laptop. Artinya, itulah konsep bahasa itu arbitrer. Kita bebas mau menamai apa aja. Ini namanya tembok, ini namanya meja, ini namanya peserta didik. Pak Lisan itu adalah dipanggilnya tutor. Itu sifatnya mana suka. Tapi ingat, bersifatnya mana suka atau arbiter harus konvensional, yang artinya harus disepakati bersama. Jadi kita bisa aja misalnya menamai ini bukan dinding, tapi ini adalah wik gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya nih ya, cuma Pak Lisan yang menamai ini wik, Pak Lisan nggak ngasih tahu kalau Pak Lisan nyebut itu wik, teman-teman bakal ngerti gak? Enggak kan ya, nah makanya tadi ada yang namanya konvensional, artinya harus disepakati. Bahasa itu adalah hasil kesepakatan. Karena tujuan bahasa itu sebagai alat komunikasi. Kalau misalnya Pak Lisan menyampaikan satu hal tapi teman-teman gak ngerti, berarti kan bukan komunikasi, betul?
Ya, seperti itu. Oke, ini Palisan di mana ya? Siapa yang bilang Uzbek? Oke, Wadid, betul. Ini Palisan di Uzbekistan tahun kemarin ya, pas banget tanggal segini tuh Palisan baru hari kedua di Uzbekistan. Baru kaget karena Palisan pertama kali ke negara 4 musim yang saat itu tuh lagi pre-winter season, jadi lagi persiapan pra musim salju, masih musim gugur. Makanya itu walau kelihatannya terang, cerah, itu anginnya dingin banget gitu kan. Ini tuh di sebuah kota namanya Samarkand. Samarkand itu menjadi simbol daripada pertukaran pemikiran seketika adanya jalur sutra. Dari 4 penjuru itu, dari 4 penjuru dunia, mereka berkumpul dan menciptakan banyak sekali sekolah-sekolah yang menjadi inspirasi sekarang perguruan tinggi di dunia. Dulu itu namanya madrasah, ya ada madrasah Ulugh Bek gitu kan, Amir Temu dan sebagainya. Dan ini Bapak di salah satu yang ada di depannya. Apa hubungannya foto ini dengan bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Apa hubungan Samarkand dengan bahasa Indonesia? Asin? Jadi apa hubungannya antara Samarkand Uzbekistan dengan bahasa Indonesia? Siapa yang bisa menyimpulkan? Dijadikan bahasa resmi di UNESCO. Oke. Di forum UNESCO. Di forum UNESCO, dan forum UNESCO-nya dilaksanakan di Uzbekistan. Jadi hubungannya bahasa Indonesia dengan tempat Pak Lisan berada tahun lalu, itu Pak Lisan merasa banget kayak, wah, Pak Lisan hari ini tuh berpikir kayak, Pak Lisan tidak menyangka kalau tahun lalu Pak Lisan datang ke tempat di mana beberapa hari yang lalu bahasa Indonesia itu akan berkumandang di tanah Samarkand ini, gitu ya. Jadi teman-teman harus bangga karena bahasa Indonesia kini menjadi salah satu bahasa resmi UNESCO. Ada 10 ya, termasuk bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Mandarin, bahasa apa lagi, ada yang tahu? Italia. Arab, bahasa dan bahasa-bahasa lainnya ya. Dan pada saat ini, makanya ini Pak Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, menyampaikan pidatonya dalam bahasa Indonesia. Tapi mungkin sekarang dalam pikiran teman-teman bertanya, apa kebanggaannya Pak Lisan bahasa Indonesia kemudian digunakan sebagai bahasa resmi UNESCO? Sebelum Pak Lisan yang menjawab, teman-teman ada yang mau menjawab nggak? Kenapa kita harus bangga bahasa Indonesia akhirnya menjadi bahasa resmi UNESCO? Karena Indonesia jadi lebih dikenal, ini ada. Selain itu, Indonesia jadi mendunia. Indonesia jadi mendunia. Dan satu lagi, artinya kalau secara politik, dokumen-dokumen yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya UNESCO itu akan diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Jadi kita punya kekuatan, punya power bagaimana kita bisa memahami apa yang diputuskan oleh negara-negara di dunia dalam perserikatan, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan bahasa kita sendiri. Nah, oke. Sekarang Pak Lisan akan mengganti pertanyaannya. Lalu kita merayakan bulan bahasa dan sastra itu di bulan Oktober. Mengapa harus bulan Oktober? Kenapa harus bulan Oktober? Sekarang mungkin November ya, tapi kan anggap aja ini kita merayakan suatu hal yang memang sempat ditunda karena kemarin akreditasi dulu. Coba mengapa bulan Oktober? Mengapa bulan bahasa di Indonesia ditetapkan bulan Oktober? Karena kalau ada yang bahas loh. Ada satu peristiwa penting, yakni Sumpah Pemuda. Betul. 27 dan 28 Oktober para pemuda di Indonesia menyelenggarakan yang namanya Kongres Pemuda II. Diselenggarakannya di Jakarta. Tahun 1928 berarti kita masih ada di mana? Bawah penguasaan Hindia Belanda, kolonial Belanda.
Tapi saat itu akhirnya leluhur-leluhur kita yang statusnya masih para pemuda itu memutuskan berkumpul bersama di Jakarta dan menyelenggarakan Kongres Pemuda. Salah satu luarannya ialah Sumpah Pemuda. 3 poin Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari sinilah kemudian kita terpatik bahwa lahir istilah konsep bahasa nasional atau bahasa persatuan. Ingat ya teman-teman, menjunjung bahasa persatuan. Apa bedanya kalau misalnya narasinya di kayak gini? Menggunakan bahasa yang satu dengan menjunjung bahasa persatuan. Apa bedanya? Bentar, ada spidol gak ya? Apa bedanya kata menjunjung bahasa persatuan dengan menjunjung bahasa yang satu? Apa bedanya ketika kita menggunakan kata persatuan dengan yang satu? Persatuan itu bersama, kalau satuan itu per orang. Persatuan itu bersama, kalau yang satuan itu per orang. Enggak, bisa aja misalnya, ayo kita guna, misalnya nih Bapak menyampaikan, ayo kita gunakan satu bahasa aja, bahasa Indonesia. Kan berarti kita itu bersama komunal. Coba yang lain. Bineka Tunggal Ika yang satu. Persatuan yang satu sama-sama merepresentasikan, meyakini bahwa kita awalnya beragam, maka kita diwakili dengan satu bahasa. Apa? Yang lain? Asin. Kalau kita mengatakan menjunjung bahasa persatuan, artinya kita tetap berkewajiban untuk menjaga bahasa daerah atau bahasa ibu kita masing-masing. Jadi bahasa persatuan itu, bahasa Indonesianya hanya digunakannya untuk mempersatukan kita. Sedangkan kalau menjunjung bahasa yang satu, artinya kita tidak mengakui adanya bahasa daerah, bahasa ibu, bahasa Sunda gak dianggap di Indonesia, bahasa Jawa gak dianggap di Indonesia, bahasa Bali gak dianggap di Indonesia, karena Indonesianya memutuskan untuk para pemudanya menggunakan satu bahasa saja. Kalau menjunjung bahasa persatuan, artinya tetap mengakui adanya keberagaman bahasa yang lain. Kalau menjunjung bahasa yang satu, berarti hanya satu bahasa saja yang diakui, yaitu bahasa Indonesia. Dari tanggal 20 Oktober 1928 akhirnya menginspirasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, atau yang saat dahulu namanya bukan itu, yang masih setara, untuk yang bertugas mengurusi bahasa. Mereka itu kemudian pada tahun 1980 itu mulai menetapkan bahwa Oktober itu diperingati sebagai bulan bahasa. Bahkan sekarang ditambah, tidak hanya bulan bahasa, tapi bulan bahasa dan sastra. Untuk memperingati apa? Untuk dengan tujuan untuk apa? Untuk membina dan mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia. Bentar. Selanjutnya masalah chargernya. Oh, belum dicolokin ternyata. Pantesan. Itu ya teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya lanjut. Kenapa kita harus memutuskan menggunakan bahasa Indonesia? Kenapa yang menjadi bahasa nasional bahasa Indonesia? Kenapa bukan bahasa Jawa yang penuturnya terbanyak, bahasa daerah dengan penutur terbanyak? Populasi Indonesia sendiri mayoritas dari etnis Jawa. Kenapa bukan bahasa Sunda dengan penutur terbanyak kedua? Kenapa coba? Kenapa? Kenapa kita gak bahasa Inggris saja biar lebih mudah?
Jadi kalau urusan-urusan internasional kita tidak perlu menerjemahkan bawa penerjemah atau bahkan akhirnya kita belajar terlalu banyak bahasa hari ini. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda atau bahasa daerah lain dan juga bahasa Inggris. Kenapa harus bahasa Indonesia? Mengapa? Menjunjung persatuan. Menjunjung persatuan itu setelahnya. Tapi mengapa akhirnya para pemuda memilih bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan? Ada yang tahu mengapa? Ada yang mau menjawab? Asin? Karena bahasa Indonesia sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Melayu. Namanya bahasa Melayu pasar. Apa bahasa Melayu pasar itu? Bahasa Melayu yang biasa digunakan di pelabuhan-pelabuhan atau pusat perdagangan tempo dulu. Di pelabuhan Singapura, pelabuhan yang ada di Malaysia, khususnya di Malaka. Pelabuhan yang ada di pantai utara Sumatera, termasuk yang saat ini seperti halnya kalau di Sumatera Utara ada pelabuhan Belawan. Di Pulau Jawa seperti halnya Tanjung Priuk, Tanjung Perak. Bayangkan dulu, para pedagang itu kan datangnya dari berbagai bangsa dan negara. Ada pedagang dari Tiongkok, pedagang Arab, pedagang dari Gujarat, dari India, dan juga dari sekian bangsa Eropa datang ke Nusantara untuk melakukan perdagangan kan awalnya, betul? Masih ingat kan di pelajaran sejarah? Mereka datang untuk berdagang, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi kemudian ketika kita melakukan transaksi kan harus ada komunikasi, betul? Komunikasinya menggunakan bahasa yang satu, betul? Akhirnya digunakanlah dulu itu bahasa namanya bahasa Melayu pasar. Bahasa Melayu pasar itu karakternya sederhana, terbuka dan egaliter. Jadi kalau diibaratkan bahasa Melayu pasar itu bahasa yang emang alamiah tumbuh, sedangkan bahasa Indonesia itu adalah bahasa rekayasa. Bahasa Melayu pasar itu seperti apa ya bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini? Itu tuh bahasa Melayu pasar. Makanya bahasa Indonesia banyak banget menyerap kosakata asing, betul? Kayak istilah pasar itu kan dari bahasa Hokkien. Pasar gitu kan, tempat berdagang gitu kan. Kemudian apalagi ya? Yang serap, tahu kan serapan dari bahasa asing lainnya? Kebaya dari bahasa Persia, abaya. Bagaimana kemudian bendera dari bahasa mana? Portugis, bukan Portugis ya? Portugis ya, betul ya? Iya Portugis, betul. Portugis, bandeira. Seperti itu. Akhirnya karena digunakan, Nusantara ini menjadi melting pot. Melting pot itu ibaratnya kayak mangkuk yang karena terlalu, ibaratnya kita mau makan sereal nih, mangkuknya, tapi kita segala dimasukin di sereal, kita penuh tuh. Itulah lahir istilah namanya melting pot. Melting pot, yang artinya mangkuk yang sampai bertumpah-tumpah, sampai tumpah-tumpah gitu kan. Karena apa? Orang dari setiap suku bangsa datang ke Nusantara untuk berdagang, melanjutkan kehidupan, mencari penghidupan. Yang akhirnya mereka butuh satu bahasa yang digunakan untuk komunikasi, bahasa Melayu pasar. Para pemuda berpikir, kayaknya bahasa Melayu pasar cocok untuk jadi bahasa Indonesia. Karena apa? Yang pertama tadi kayak sifatnya sederhana, yang kedua terbuka, dan yang ketiga egaliter. Egaliter itu apa? Tidak mengenal kelas sosial. Coba bayangin kalau bahasa Sunda ada tata krama bahasa Sunda. Kalau bahasa Jawa ada unggah ungkuhing bahasa boso. Ribet ya. Bapak badai tuang abdi badai neda maneh badai maneh rek dahari. Sedangkan kalau bahasa Melayu kan bapak makan, ibu makan, saya makan, presiden makan, kucing makan. Seperti itu. Makanya dipilihlah yang mudah untuk kita gunakan. Akhirnya bahasa Melayu diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kenapa gak bahasa Belanda? Masyarakat Nusantara saat itu sangat anti dengan penjajahan dan menganggap bahasa Belanda juga adalah bahasa penjajah. Jadi akhirnya tidak dipakai. Kenapa gak bahasa Jawa? Terlalu rumit. Karena kayak bahasa Sunda ada unggah ungguhi boso. Mengapa tidak Melayu tinggi yang biasa dipakai di kerajaan-kerajaan? Terlalu kaku. Akhirnya digunakanlah Melayu pasar.
pertanyaannya teman-teman mungkin sekarang, Pak Lisan emangnya penting bahasa persatuan itu untuk kita? Penting nggak kata teman-teman? Penting. Jangan dulu lihat kesalin dia ya. Kalau teman-teman bilang penting, kenapa? Why? Kunaon penting bahasa persatuan teh? Bahasa nasional teh. Why is important for us to have the lingua franca? To have a national language, to have the official language. Mengapa kita sangat penting untuk memiliki bahasa persatuan atau bahasa nasional? Karena jangan takut salah ya. Kalau misalnya teman-teman punya pemikiran, sampaikan. Kalian mau teman-teman sebagai peserta dari PKBM Pemuda Pelopor dan nanti lulus sebagai alumni menjadi orang yang paling berani bersuara ketika dunia dia. Oke? Jangan takut salah. Setidaknya kita sudah menyampaikan argumen atau gagasan kita. Tapi ingat, gunakanlah etika dan tata krama yang baik. Kenapa bahasa itu penting? Siapa di sini yang orang Sunda? Acungkan tangan. Acung yang tinggi. Acung yang tinggi sekali. Oke, turun. Siapa di sini yang orang Tionghoa? Lause tuh, Lause ada di belakang orang Tionghoa. Siapa di sini yang orang Batak? Siapa di sini yang boleh turun? Orang Jawa? Bukan Jawa Tengah, Jawa Timur juga bukan. Acung yang tinggi nak. Siapa di sini yang orang mana lagi yang belum Bapak sebut etnisnya? Orang Indonesia. Orang mana? Padang. Orang Minangkabau. Orang Melayu. Orang Minang ada. Atau peranakan Arab ada. Coba sekarang teman-teman bayangin, kalau teman-teman masih dengan egonya masing-masing, percaya bahwa bahasa etnis teman-teman yang paling benar, bahasa Sunda dengan orang Sunda dengan bahasa Sundanya, orang Jawa dengan bahasa Jawanya, orang Batak dengan bahasa Bataknya, orang Tionghoa dengan bahasa Tionghoanya, teman-teman nggak mungkin akan ada di sini bisa bareng-bareng, betul? Teman-teman nggak mungkin akhirnya bisa masuk PKBM Pemuda Pelopor dan mengerti pelajaran yang disampaikan oleh tutor-tutor, betul? Makanya kalau ditanya seberapa penting bahasa persatuan bagi kita, sehingga akhirnya hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini, tidak mempedulikan latar belakang etnisitas, suku bangsa, budaya dan agama, tapi kita akhirnya berkumpul bersama untuk melakukan satu tindakan mulia bersama-sama, yaitu belajar dan mengajarkan. Pak Lisan, emang ada yang negara yang sampai berkonflik ataupun negara yang akhirnya perang gara-gara bahasa? Ada, karena permasalahan bahasa persatuan. Yang pertama, ini negara apa ya? Bendera apa ya? Bangladesh. Bangladesh itu sebelumnya adalah bagian dari negara Pakistan. Sebelum menjadi negara Pakistan juga bagian dari India. Teman-teman tahu kan Hari Bahasa Ibu Internasional itu tanggal 21 Februari. Inspirasinya dari sini. Dan negara Bangladesh sendiri bisa tercipta, salah satu pemantiknya adalah gerakan bahasa. Jadi orang-orang Bangladesh itu punya namanya bahasa Bengali, yang dimana bahasa Bengali ini dituntut orang-orang Bengali itu pengen jadi lingua franca kedua, bahasa pemersatu kedua setelah bahasa Urdu. Karena kan di Pakistan itu semuanya menyepakati bahwa bahasa nasional kita bahasa Urdu, tapi kan yang menyepakati elit-elit yang di atas aja tuh ceritanya. Sedangkan kan kalau bangsa Bengalinya itu mereka tidak punya kuasa di pemerintahannya, akhirnya mau tidak mau mereka itu menuntut lah, dan tuntutan itu ada dalam gerakan bahasa Bengali yang akhirnya tahun 1952 gerakan tersebut dilakukan dan juga memantik perjalanan panjang akan perang ataupun separatisme Bangladesh dari Pakistan, sehingga akhirnya sekarang Bangladesh menjadi negara yang berdaulat pisah dari Pakistan gara-gara bahasa salah satunya pemantiknya. Dan akhirnya Bangladesh pun berhasil menjadikan bahasa Bengali sebagai bahasa persatuan atau lingua franca. Belgia, negara Eropa aja bisa bermasalah gara-gara bahasa. Belgia tidak terperang tapi terpecah sehingga memiliki sistem federal yang rumit atas bahasa. Jadi bayangin, ibaratnya gini, atas bagian Belgia utara itu kan namanya Flandria, bagian selatan itu namanya itu Wallonia. Di bagian utara itu mereka menggunakan bahasa Belanda, bagian selatan itu menggunakan bahasa Prancis.
Tapi ternyata Tuhan takdirkan mereka satu negara. Bayangin, gimana mau komunikasinya? Mereka harus berada dalam satu sistem pemerintahan yang sama, punya pemimpin yang sama. Gimana coba bayangin? Ibaratnya gini nih, teman-teman datang ke PKB Pemuda Pelopor. Bu Tri, Pak Lisan, Bu Eri, Pak Egi, Bu Hukma, Pak Rizky, Bu Sheila, Bu Rita, Pak Endut, semuanya berbicara dalam bahasa Indonesia, tapi teman-teman itu cuma bisa bahasa Mandarin. Gimana coba bayangin? Bingung kan? Akhirnya harus belajar gimana gitu. Itu yang terjadi di Belgia. Akhirnya Belgia itu selalu bermasalah dalam urusan politik. Belgia sampai pernah 500 hari gak punya pimpinan pemerintahan gara-gara mereka itu berantem. Kayak udah deh kita sepakat aja jadiin bahasa Belanda ini sebagai bahasa persatuan kita. Tapi yang di selatan kayak enggak, mending bahasa Perancis dengan sama-sama punya keunggulannya. Ya, itu dia. Terus yang keempat, di Singapura, ini negara tetangga kita ya. Singapura itu bayangkan, teman-teman taunya bahasa Singapura bahasa nasionalnya apa? Melayu. Inggris. Salah, yang bilang Inggris salah. Jawabannya bahasa Melayu. Teman-teman tahu lagu kebangsaan Singapura apa? Majulah Singapura, bahasa Melayu. Tapi kalau teman-teman ke Singapura, apakah semua orang berbicara bahasa Melayu? Tidak. Mereka banyaknya sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Menjadi Perdana Menteri Singapura pun, teman-teman harus menyampaikan pidato dalam 3 bahasa sekaligus. Bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, bahasa Inggris sebagai bahasa pemersatu gitu ya secara de facto, dan bahasa etnisitas mayoritas yaitu Tionghoa, biasanya menggunakan bahasa Mandarin. Akhirnya kalau teman-teman ke Singapura nih bisa lihat, di Singapura itu papan nama, papan jalan itu harus diterjemahkan dalam 4 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Tionghoa, bahasa Melayu, dan juga bahasa Tamil. Tamil itu India. Dipikir-pikir lucu, tapi lama-lama ribet, pusing. 4 bahasa harus dipakai sekaligus. Jadi Singapura sendiri menerapkan bahwa bahasa Melayu itu sebagai bahasa nasional secara hukum gitu ya. Sedangkan 4 bahasa lain itu adalah bahasa resmi. Nah, seperti itu. Jadi bayangkan kalau negara kita tinggal di negara-negara seperti itu, punya sistem bahasa yang sangat kompleks dan mereka belum berdamai dengan bahasanya. Kata mereka tuh kayak gini, gimana mau berdamai dengan diri sendiri? Sama bahasa yang digunakan aja belum berdamai. Seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya 718 bahasa daerah. Dengan komposisi 11 sekarang udah mulai punah, 24 itu dalam ambang kepunahan. Bayangkan gitu kan ya. Dulu itu leluhur kita tidak bisa berkomunikasi satu sama lain dari Sabang sampai Merauke. Mungkin aja Pak Lisan di Jawa Barat gak bisa nih ngobrol sama keluarga Pak Lisan yang di Sumatera Utara karena bahasanya berbeda. Kalau gak ada bahasa persatuan itu bahasa Indonesia. Tapi akhirnya bahasa Indonesia lah yang mempersatukan keberagaman bahasa 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah teman-teman, kemudian kalau teman-teman bertanya Pak Lisan, lalu bahasa daerah di Indonesia ini kedudukannya sebagai apa? Kenapa penting untuk kita tetap mempelajari bahasa daerah? Kata teman-teman, kenapa kita penting untuk mempelajari bahasa daerah? Alisan gak mau lagi dengar jawaban simbolis kayak karena identitas kita gitu. Ya bahasa Indonesia juga identitas kita kok sekarang. Coba, kenapa bahasa daerah di Indonesia harus tetap dipertahankan secara fungsional? Emang fungsinya apa sih kata teman-teman? Kenapa bahasa Sunda masih tetap penting dan berfungsi dengan baik? Karena pengetahuan yang sifatnya lokalitas itu banyak menggunakan bahasa daerah. Coba teman-teman tanyakan ke orang tua. Orang tua biasanya ini misalnya di tanah Sunda ya, orang tua kita. Bahkan kan secara spesifik mereka itu punya ibaratnya itu nama-nama penyakit yang bahkan gak ada di dalam bahasa Indonesia. Kali kiben, nyeri angen. Apalagi coba? Oh, atau mungkin hal seperti itu ya. Ini misalnya hal yang sifatnya pengetahuan umum. Terus kemudian menggunakan obat-obatan yang sifatnya tuh obat-obatan tanaman keluarga gitu, tanaman obat keluarga toga.
Itu kan kemudian orang tua kita menyampaikannya, mengajarkannya, membiasakannya kan dengan bahasa daerah, tidak dengan bahasa Indonesia. Makanya bahasa daerah kenapa tetap harus ada, harus dilestarikan. Fungsinya itu, pengetahuan-pengetahuan lokal kita itu masih didokumentasikan dalam bahasa daerah. Bayangin kalau semua harus dinasionalisasi. Cikole aja, nama kecamatan tempat teman-teman tinggal, mungkin harus diganti namanya banana tree, pohon pisang gitu. Kecamatan Cikole, no. Kecamatan pohon pisang. Kecamatan nanti misalnya Citamiang, bambu. Kecamatan bambu, kecamatan bambu. Kan nggak lucu ya ini ya. Makanya tetap fungsional tuh 18 bahasa daerah ini. Teman-teman, kemudian ketika kita berbicara tentang landasan yuridisnya, bahasa di Indonesia itu semua dilindungi. Bahasa nasional, bahasa daerah, termasuk bagaimana bahasa asing wajib dipelajari oleh setiap warga negara diatur oleh undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi hal-hal yang sifatnya kenegaraan termasuk Pak Lisan, guru-guru, kenapa di kelas mengajar yang menggunakan bahasa Indonesia? Salah satunya karena amanat undang-undang. Kalau mau egoisme, mungkin Putri lebih nyaman berbicara dalam bahasa Sunda di kelas, mengajarkan materi dalam bahasa Sunda di kelas. Tapi karena kita sudah sepakat bahwa bahasa negara kita adalah bahasa Indonesia, harus digunakan dalam seluruh lini kehidupan, dalam pemerintahan. Termasuk teman-teman sadar gak? Presiden Indonesia, kecuali kemarin Presiden Prabowo juga Pak Lisan agak bingung kenapa harus berpidato dalam bahasa Inggris. Karena Presiden-Presiden Indonesia pun, mereka itu sebenarnya bukan tidak bisa berbahasa Inggris. Tapi mereka itu karena statusnya Presiden Republik Indonesia, wajah dari negara kesatuan Republik Indonesia, mereka itu harus berbicara menggunakan bahasa Indonesia untuk merepresentasikan kebangsaan. Tapi kemudian Indonesia juga memiliki kewajiban untuk tetap menjaga bahasa daerah. Ada dalam pasal 32 ayat 2 bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional yang diatur dalam undang-undang. Inilah alasan mengapa teman-teman mau gak mau harus tetap belajar bahasa Sunda. Walaupun mungkin teman-teman ada yang dari latar belakang etnis, tapi kan kalau di Jawa Barat statusnya bahasa daerah. Secara lebih lanjut, landasan yuridis ini dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan itu mengatur salah satunya bahasa Indonesia itu harus tetap diutamakan. Makanya teman-teman, Indonesia akhirnya punya yang namanya Trigatra Bangun Bahasa. Apa Trigatra Bangun Bahasa itu? Ini dia, ini tuh maskot badan bahasa, namanya BB, si BB. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, bersama kita wujudkan Trigatra Bangun Bahasa. Jadi dalam ini kehidupan kita harus mengutamakan terlebih dahulu komunikasi itu dalam bahasa Indonesia, apalagi ketika bertemu dengan orang-orang yang belum kita kenal. Apa alasannya? Pertama, kita gak tahu latar belakang etnisitas dia siapa. Sugan lain orang Sunda, si orang orang Batak tengah arti bahasa Sunda gitu kan, kalau kita mengutamakan dalam bahasa Sunda. Lestarikan bahasa daerah, kita tetap harus melestarikan bahasa daerah seperti tadi asana kebudayaan bangsa. Dan yang ketiga, baru kuasai bahasa asing. Akhirnya sebenarnya teman-teman tahu gak sih? Teman-teman tahu kan kadang informasi itu ditulisnya ada yang pakai beberapa bahasa dan akhirnya harus ditulis terjemahannya. Di Indonesia sendiri, akhirnya Trigatra Bangun Bahasa itu menunjukkan sebuah idealisme bahwa kita seharusnya ketika membuat sebuah nama atau tulisan itu utamakan dulu dalam bahasa Indonesia. Misalnya komunitas belajar pemuda pelopor.
Di atasnya harus bahasa Indonesia. Baru bawahnya, karena yang kedua apa? Lestarikan bahasa daerah. Misalnya Pangauban, diajar, pemuda, pelopor. Yang ketiga apa? Bahasa asing. Bahasa asing. Kita bahasa asingnya sampai saat ini lingua frankanya pakai bahasa apa? Inggris. Bahasa Inggris. Jadi pemuda pelopor, community, learning community. Sorry. Learning Di Indonesia, jika kita hendak menuliskan suatu nama atau judul dengan berbagai macam bahasa terjemahan, harus seperti ini. Harus dituliskannya dengan terjemahan seperti ini. Ya, jadi harus diutamakan terlebih dahulu bahasa Indonesianya, yang kedua bahasa daerahnya yang berlaku, dan yang ketiga bahasa asing. Itulah namanya Trigatra Bangun Bahasa. Apa Trigatra Bangun Bahasa itu tadi? Yang pertama, Makan bahasa Indonesia. yang kedua, yang ketiga, Kuasai bahasa asing. namanya Trigatra Bangun bahasa. Palisan berarti kalau jadi orang Indonesia harus bisa 3 bahasa dong. Capek gak? Pusing gak? Pusing, oke. Nah, terkait dengan tadi Palisan memberikan contoh bagaimana Trigatra Bangun Bahasa harusnya diimplementasikan. Nah, kata teman-teman, coba teman-teman kasih komentar. Ini ada beberapa pelang atau spanduk nama-nama. Mana yang sudah benar, mana yang salah? Mana yang sudah benar, mana yang salah? Boleh, Acu. Yang kanan bawah, yang salah, Sebelah kiri. Yang ini sudah benar belum? salah. Salah. Kenapa salah? Benar. Benar, yang ini salah. Yang ini benar, yang sebelah kirinya salah. Mengapa salah? Coba Salwa maju ke depan sini. Temani Pak Lisan. Ayo. Oh enggak, ya udah boleh di situ saja. Misalnya kelihatan dari aksara Sundanya, Oke. terus sama bahasanya. Jadi maksudnya? Maksudnya Salwa tahu aksara Sundanya. Oh, jadi dan ini sudah benar karena mengutamakan terlebih dulu bahasa Indonesia dalam namanya, bawahnya itu pakai aksara Sunda atau bahasa Sunda ya. Jadi betul ya, sudah betul ya ini ya. Oke. Siapa yang menganggap foto ini benar? Oh, kata Pak Lisan salah. Belum tepat. Kenapa? Bahasa di atas. Ya, bahasanya di atas. Padahal acara tingkat provinsi tapi menggunakan bahasa Asing. asing. Padahal harusnya di Trigatra Bangun Bahasa tadi apa? Utamakan bahasa Indonesia. Ini fotonya ada Pak Lisan. Tahu kalian sadar gak sih tuh Pak Lisan? Nah, kemudian yang kedua nih, foto ini Museum Tionghoa. Teman-teman mau ke Museum Tionghoa ya nanti ya. Museum Tionghoa kenapa salah? Tionghoa duluan. Karena menggunakan aksara Hanse, aksara asing terlebih dahulu, baru terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Bahkan ini dengan ejaan lama. Tidak boleh sebenarnya teman-teman. Harusnya ditulisnya Museum Tionghoa Sukabumi dulu dalam bahasa Indonesia, bawahnya pakai aksara Hanse. Karena aksara Hanse sendiri berarti dari bahasa asing. Ini kenapa salah? Bahasa Inggris dulu. Ada bahasa asing. Press conference, harusnya konferensi pers. Jadi ingat pada aturan lagi Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Kuasai bahasa asing. Bersama wujudkan Trigatra Bangun Bahasa. Oke? Seperti itu ya. Nah, tapi mungkin teman-teman sendiri pasti komplainnya gini. Pak Lisan capek amat jadi orang Indonesia harus belajar banyak bahasa. Pak Lisan bisa gak satu bahasa aja? Aku mau belajarnya bahasa Inggris aja sama Bu Ukma. Aku gak mau belajar bahasa Sunda sama Pak Lisan. Aku mau pusing belajar bahasa Indonesia sama Pak Egi. Gak boleh. Bayangkan teman-teman lahir sebagai warga negara Indonesia dituntut untuk bisa 3 bahasa minimal. Karena Trigatra Bangun Bahasa itu. Teman-teman harus lancar berbahasa Indonesia karena bahasa nasional atau bahasa kebangsaan kita.
Kita harus tetap melestarikan bahasa daerah kita karena merupakan hasanah budaya kita yang mewakili etnisitas kita. Dan kita harus bisa menguasai bahasa asing biar apa? Meluaskan pergaulan kita tidak hanya di tingkat nasional tapi juga internasional. Nih, kata Pak Lisan makirnya guys. Ada beberapa manfaat menjadi bilingual atau multilingual. Bilingual, bi itu kan dua ya. Lingual itu bahasa. Jadi bilingual itu memiliki kemampuan dua bahasa. Kalau multilingual itu memiliki kemampuan berbagai macam bahasa. Bahkan ada istilahnya kalau orang yang menguasai lebih dari 5 bahasa itu disebutnya politik. Bukan politik, poliglot. Poliglot ya. Pertama, ternyata ketika kita belajar banyak bahasa itu membuat kita menunda penuaan otak. Karena otaknya dipaksa terus memahami sistem-sistem yang kompleks. Kan bahasa itu punya sistem ya, walau tidak terlihat ya. Ingat? Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan kognitif. Bagaimana misalnya, anggaplah kayak bahasa Indonesia sama bahasa Sunda. Bahasa Indonesia mah kan nyebutnya ini itu adalah kalau di apa ya gimana ya nanti Palisan lupa. Wah, padahal Palisan juga belajar banyak bahasa tapi Palisan juga lupa ya. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Bagaimana teman-teman akhirnya dengan kemampuan memahami banyak bahasa itu punya kosakata yang lebih kaya dalam pikiran Palisan. Ya. Lalu yang keempat, membuka peluang karir dan memperluas jaringan. Teman-teman ketika mampu berbahasa Tionghoa, Mandarin utamanya, kemampuan ibaratnya potensi pekerjaannya tidak hanya di Nusantara di Indonesia, tapi juga bisa dikirim sampai ke Republik Tiongkok, Taiwan, atau Republik Rakyat Tiongkok, Tiongkok Daratan. Wow, gitu kan. Belajar bahasa Korea, teman-teman mungkin berkesempatan untuk kerja di Republik Korea atau di Republik Demokratik Rakyat Korea. Kemudian yang keempat, pemahaman budaya sebenarnya. Dengan mempelajari bahasa baru, kita tuh akan bisa memahami bahwa setiap suku bangsa tuh punya sistem budayanya masing-masing. Misalnya kayak gini nih. Kalau terima kasih. Misalnya kayak gini. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan laki-laki dan perempuan itu bisa dipanggil kakak ya. Kalau di dalam bahasa Sunda kan kita orang Sunda itu begitu menghargai perbedaan gender. Laki-laki dan perempuan itu sama-sama harus dihormati. Jadi ada sebutannya akang, teteh. Begitu juga di bahasa Melayu ada abang, kakak. Jadi kita memahami budaya lebih dalam. Selanjutnya kita akhirnya punya empati yang lebih besar. Empati itu adalah rasa peduli, kepedulian yang lebih besar. Bagaimana dengan bahasa kita bisa lebih memahami apa yang seseorang inginkan yang mungkin berbeda budaya dengan kita. Dan yang terakhir, akses budaya lebih besar. Sudah selesai ternyata. Baik teman-teman, jadi ingat pesan Pak Lisan, kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai peserta didik PKBM Pemuda Pelopor harus terus semangat belajar bahasa. Jangan jadikan itu sebagai sebuah beban. Utamanya ingat berapa bahasa kalau jadi WNI yang harus dipelajari? 3 bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia. Yang kedua bahasa daerahnya masing-masing. Karena teman-teman di Jawa Barat bahasa Sunda. Yang ketiga bahasa utamanya bahasa Inggris. Itu dia yang bisa Pak Lisan sampaikan. Semoga teman-teman dapat senantiasa memahami pentingnya Trigatra Bangun Bahasa ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang ataupun kurang nyaman didengarnya oleh teman-teman. Semoga teman-teman dimanapun dan kapanpun tetap semangat belajar. Walaupun nanti mungkin guru bahasanya ketika lulus dari PKBM tidak lagi sama Pak Lisan, tidak lagi sama Pak Agi, tidak lagi sama Bu Hukma ya. Semoga teman-teman tetap semangat untuk belajar bahasa. Terima kasih, hatur nuhun, thank you, rahmat, syukron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.